Kalau kemarin kita sudah mendengar diorama kedua, 3, 4 di Museum Benteng Brandenburg, Yogyakarta, sekarang kita ke diorama 1. Oh ya, untuk gedung diorama 2, 3, 4 itu agak terpisah ya dengan gedung diorama 1. Jadi kayak diorama 1 dan diorama kedua itu kayak saling seberang-seberangan. Sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasinya. Dan hi cool people, I'm Kyungsui, and how are you today? Kita mulai sedikit cerita tentang diorama 1 di Museum Benteng Brandenburg, Yogyakarta. Mari kita dengar ya. Diorama 1 di Museum Benteng Brandenburg, Yogyakarta menyajikan 11 miniatur yang menggambarkan peristiwa sejarah penting dari Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830 hingga masa pendudukan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Salah satu diorama yang menonjol adalah adegan masuknya kan Jepang ke kota Yogyakarta tanggal 6 Maret 1942. Pada tanggal 6 Maret 1942, pasukan Jepang memasuki kota Yogyakarta melalui jalan Solo berbelok ke selatan menuju Gedung Agung di perempatan Tugu. Mereka bergerak menggunakan sepeda dan berjalan kaki. Untuk menarik simpati rakyat, pasukan Jepang mengumandangkan lagu Indonesia Raya dan membawa gambar Ratu Belanda yang ditusuk-tusungan bayonet. Sebelum kedatangan mereka, Jepang melalui radio Tokyo menyatakan akan membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda, yang membuat rakyat merasa terbebas dari belenggu penjajahan Belanda. Namun, hal ini hanya merupakan propaganda Jepang untuk memuluskan pendudukan mereka di Indonesia. Diorama 1 bertujuan untuk mendokumentasikan, memvisualisasi peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Selain adegan masuknya ke Jepang, diorama ini juga menampilkan peristiwa seperti Perang Diponegoro, dirinya organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo, dan peristiwa-peristiwa penting lainnya. Dengan demikian, diorama pertama menjadi sarana edukasi yang efektif bagi pengunjung untuk memahami perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Museum Benteng Brandenburg, Yogyakarta terletak di pusat kota dekat dengan Malioboro dan dapat dijangkau dengan mudah dari berbagai penjuru kota. Museum ini buka setiap hari dan menyediakan pandu untuk membantu pengunjung memahami koleksi yang ada. Dengan mengunjungi diorama pertama di Museum Benteng Brandenburg, pengunjung dapat merasakan langsung bagaimana peristiwa-peristiwa bersejarah tersebut terjadi dan memahami perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Diorama 1 tidak hanya menampilkan miniatur statis, tetapi juga dilengkapi dengan pencahayaan khusus dan suara latar yang menciptakan nyata peristiwa sejarah. Misalnya, suara gemuruh buran atau lagu Indonesia Raya yang berkumandang, buat pengalaman pengunjung lebih hidup dan imersif. Setiap miniatur dalam diorama ini dibuat dengan sangat detail, termasuk pakaian, data, hingga ekspresi wajah para tokoh yang digambarkan. Kostum yang digunakan pada miniatur tersebut didasarkan pada penelitian sejarah dan bahkan menggunakan bahan yang mirip dengan aslinya, memberikan akurasi visual. Diorama 1 tidak hanya menggambarkan peristiwa sejarah secara langsung, tapi juga menyisipkan simbolisme tertentu. Contohnya, posisi tokoh, warna bendera, dan ekspresi wajah yang dipilih untuk menyampaikan tentang semangat perjuangan dan harapan rakyat Indonesia pada masa itu. Diorama 1 merupakan alat edukasi yang dipakai dalam berbagai program pembelajaran sejarah untuk di Yogyakarta. Museum sering mengadakan kunjungan edukatif di mana siswa diajak memahami konteks sejarah dengan cara yang lebih interaktif dibandingkan hanya membaca buku. Diorama-diorama di Museum Benteng Brandenburg masuk diorama pertama sering rutin menjalani proses restorasi untuk menjaga kualitas dan keasliannya. Hal ini penting mengingat bahan miniatur bisa mengalami kerusakan akibat usia, debu, dan kelembapan. Buatan diorama ini melibatkan seniman dan pengrajin lokal Yogyakarta yang ahli dalam seni miniatur dan patung, sehingga turut melestarikan kearifan dan keterampilan tradisional daerah dalam konteks modern. Aku akan memberitahu sedikit apa aja isi yang ada di dalam diorama pertama. Yang pertama, menampilkan Perang Diponegoro sama Kiai Mojo dan Pangeran Mangkubumi di Goa Selarong, menyusun strategi perlawanan terhadap Belanda. Yang kedua, menggambarkan pendirian Taman Siswa pada tahun 1922 sebagai lembaga pendidikan yang berperan penting dalam pergerakan nasional. Ketiga, menampilkan peran aktif pemuda dan perempuan dalam perjuangan kemerdekaan, maksud dalam organisasi seperti Chong, Java, dan Budi Utomo. Yang keempat, menggambarkan latihan kemiliteran bagi anak-anak sekolah dan pemuda pada masa pendudukan
Jepang. Yang terakhir, yang kelima, memperlihatkan replika senjata seperti lantakan yang digunakan oleh prajurit Belanda serta bandil yang digunakan oleh pasukan Pangeran Diponegoro. Oke, sekian cerita saya tentang diorama ke-1 yang ada di Museum Brandenburg. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian tertarik untuk mengunjungi Museum Brandenburg? Kalau misalnya ada salah kata, salah informasi, atau kurang, atau misalnya ada yang enak didengar, minta tolong tulis komen di bawah dan minta tolong diperbaiki, karena biar kita sama-sama belajar tentang sejarah yang ada di Indonesia, maksud sejarah yang ada di Museum Brandenburg. Dan kalau kalian ada kesempatan dan ada rezeki untuk liburan atau mampir ke Yogyakarta, apalagi kalian berada di daerah Malioboro, kalian boleh mampir ke Museum Brandenburg mengetahui apa aja sejarah yang ada di Indonesia. Selain itu, dan kita juga bisa mengajak anak-anak kita, saudara, sepupu untuk sama-sama belajar tentang sejarah yang ada di Indonesia. Oke, kita akhiri video ini di sini. Terima kasih sudah mendengarkan ocehan aku dari awal hingga akhir. Terima kasih sudah nonton. Mari sama-sama lestarikan budaya Indonesia. Mari sama-sama kita belajar tentang sejarah Indonesia. Terima kasih sudah nonton. See you next video. Bye-bye. Baca Bene. Tunggu video selanjutnya ya. Kalau kemarin kita sudah mendengarkan tentang diorama yang ketiga dan keempat, sekarang kita akan mendengarkan cerita tentang diorama kedua. Sebelum kita memulai video ini, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasinya. Dan hi cool people, I'm Kyung Sui, and how are you today? Diorama 2 di Museum Benteng Brandenburg menggambarkan peristiwa penting di masa penjajahan Belanda di Indonesia, khususnya terkait dengan perlawanan rakyat terhadap penjajah. Diorama ini biasanya menampilkan adegan-adegan yang berkaitan dengan peristiwa penting seperti pemberontakan atau perjuangan rakyat dalam menghadapi kekuasaan kolonial Belanda pada masa itu. Benteng Brandenburg berfungsi sebagai pusat kekuatan militer Belanda di Yogyakarta yang digunakan untuk mengontrol dan menekan pergerakan rakyat dan perjuangan kemerdekaan. Diorama ini membantu pengunjung memahami bagaimana benteng tersebut menjadi saksi perjuangan bangsa dalam mempertahankan kemerdekaan dari penjajahan. Diorama kedua mengilustrasikan bagaimana peristiwa lokal di Yogyakarta menjadi bagian dari rangkaian perjuangan kemerdekaan Indonesia secara nasional, menunjukkan bahwa perlawanan yang terjadi di sini berkontribusi pada gelombang perlawanan di daerah lain di Indonesia. Diorama 2 juga menyinggung bagaimana Belanda menyesuaikan strategi militernya dalam menghadapi perlawanan rakyat yang semakin cerdik dan gigih, seperti penggunaan patroli rutin, sistem pengintaian, dan penempatan pasukan di titik-titik strategis. Diorama tersebut juga merepresentasikan tokoh-tokoh lokal atau pahlawan yang kurang dikenal secara luas tetapi sangat berperan dalam perlawanan di Yogyakarta. Misalnya, para panglima perang lokal atau petani yang berani melawan penjajah. Selain sebagai benteng militer, Benteng Brandenburg juga digunakan sebagai penjara bagi para pejuang kemerdekaan dan tokoh-tokoh yang dianggap mengancam kekuasaan kolonial. Diorama 2 kadang-kadang menampilkan narasi tersembunyi tentang penderitaan para tahanan politik di dalam benteng ini. Diorama kedua tidak hanya menggambarkan perlawanan rakyat biasa, tetapi juga mencerminkan konflik politik antara Belanda dan Kesultanan Yogyakarta. Pada masa itu, Belanda berusaha mengendalikan keraton dan penguasa lokal melalui berbagai perjanjian dan tekanan militer yang menyebabkan ketegangan internal serta perlawanan dari kalangan bangsawan dan rakyat. Diorama ini mengambil latar waktu pada abad ke-18 sampai awal abad ke-19 ketika Belanda mulai menguasai wilayah Yogyakarta dan mendirikan Benteng Brandenburg sebagai pusat kekuatan militer untuk mengontrol wilayah tersebut. Diorama ini menampilkan adegan para rakyat Jawa, baik petani, prajurit keraton, dan para pejuang lokal yang bersenjata sederhana sedang melawan pasukan Belanda yang dilengkapi dengan senjata modern saat itu. Mereka juga berjuang mempertahankan tanah dan kebebasan dari tekanan serta penindasan kolonial. Dalam diorama ini terlihat Benteng Brandenburg yang kokoh berfungsi sebagai pangkal militer Belanda yang menekan perlawanan rakyat. Benteng ini menjadi simbol kekuatan dan dominasi kolonial di Yogyakarta. Diorama menggambarkan
menunjukkan taktik perlawanan rakyat yang menggunakan strategi gerilya, serangan mendadak, dan perlawanan langsung meski dengan sumber daya yang lebih sedikit dibandingkan pasukan Belanda. Tokoh-tokoh dalam diorama melambangkan semangat perlawanan rakyat yang tidak mudah menyerah meskipun menghadapi kekuatan militer yang superior. Tema utama diorama ini adalah menggambarkan peristiwa perjuangan rakyat Indonesia, khususnya di wilayah Yogyakarta, melawan penjajahan Belanda pada masa awal pendirian Benteng Vredenburg. Diorama 2 memberikan gambaran visual yang jelas mengenai kegigihan dan keberanian rakyat Yogyakarta melawan penjajahan Belanda, sekaligus menunjukkan Benteng Vredenburg jadi saksi bisu dari perjuangan tersebut. Kita sudah di akhir cerita dari diorama kedua. Bagaimana menurut kalian? Kalian tertarik nggak ke Museum Benteng Vredenburg? Aku berharap kalau kalian lagi ada di Yogyakarta dan lagi ada kesempatan berlibur di Yogyakarta, jangan lupa untuk mampir ke Museum Benteng Vredenburg. Dan aku minta maaf kalau misalnya aku ada salah kata, salah informasi atau kurang, mohon ditambah di kolom komentar biar kita sama-sama belajar mengenai sejarah yang ada di Indonesia. Aku sudahin dulu ya cerita kita tentang diorama yang kedua. Terima kasih sudah nonton. See you next video. Bye bye Pak Bene. Ditunggu video selanjutnya. Kalau kemarin aku sudah menceritakan isi dari diorama keempat yang ada di Museum Benteng Vredenburg, sekarang aku ingin menceritakan isi dari diorama ketiga yang ada di Museum Benteng Vredenburg. Oh ya, ini aku ngambil inti-intinya ya. Dan kalau kalian mau tahu sepenuhnya tentang diorama ke-1, 2, dan 3, boleh datang langsung ke Museum Benteng Vredenburg yang ada di Yogyakarta. So, sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasinya. Dan hi cool people, I'm Tiong Sui, and how are you today? Mari kita mulai ya. Diorama ketiga di Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta menyajikan 18 miniatur yang menggambarkan peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, antara disepakatinya perjanjian Renville pada tahun 1948 hingga pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949. Berikut adalah beberapa adegan utama yang ditampilkan dalam diorama ini. Yang pertama, perlawanan gerilyawan TNI di Yogyakarta Selatan pada tanggal 19 Februari 1949 di Dusun M. Risi, Kasihan, Bantul. Batalion Sarjono, pemimpin Mayor Sarjono, melakukan penghadangan terhadap patroli Belanda. Aksi ini berhasil meledakkan sebuah kendaraan lapis baja dan sebuah truk, mengakibatkan 13 serdadu Belanda tewas dan 4 lainnya luka-luka. Peristiwa ini menunjukkan keberanian dan strategi gerilya TNI dalam menghadapi pasukan Belanda. Kedua, agresi militer kedua Belanda pada tanggal 19 Desember 1948. Belanda melancarkan serangan besar-besaran ke Yogyakarta dengan menguasai lapangan terbang Maguwo atau sekarang dikenal dengan Adi Sucipto. Pasukan Belanda kemudian bergerak menuju pusat kota Yogyakarta, menembaki segala yang ditemui. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta ditawan dan diasingkan ke Bangka. Peristiwa ini menandai jatuhnya Yogyakarta ke tangan Belanda. Yang ketiga, intimidasi dan penggeledahan oleh pasukan Belanda pada tanggal 1 Februari 1949. Di Dusun Jati, Wonokromo, Bantul, pasukan Belanda melakukan penggeledahan rumah-rumah warga dengan dalih mencari gerilyawan. Mereka melakukan intimidasi, penyiksaan, bahkan pembakaran rumah dan pembunuhan terhadap warga yang dianggap menyembunyikan pejuang. Meskipun demikian, rakyat tetap teguh mendukung perjuangan kemerdekaan. Yang keempat, sabotase jembatan Duet pada tahun 1948 sampai 1949. Gerilyawan TNI meledakkan jembatan Duet di Dusun Duet, Kalibawang, Kulon Progo sebagai bagian dari strategi perlawanan terhadap Belanda. Sabotase ini menghambat pergerakan musuh dan menunjukkan kemampuan gerilyawan dalam melaksanakan operasi di medan yang sulit. Yang kelima, pembukaan Pekan Olahraga Nasional atau PON pada tanggal 9 hingga 12 September 1948. Meskipun situasi politik dan militer tidak stabil, upacara pembukaan PON pertama tetap dilaksanakan di Yogyakarta. Arak-arakan bendera PON dari Gedung Agung menuju Solo menjadi simbol semangat nasionalisme dan persatuan bangsa di tengah tekanan
penjajah. Pelantikan Insinyur Soekarno sebagai Presiden RIS atau Republik Indonesia Serikat. Setelah pengakuan kedaulatan, Insinyur Soekarno dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat atau RIS oleh Mr. Kusuma Atmaja, Ketua Mahkamah Agung. Pelantikan ini menandai awal dari era baru dalam sejarah Indonesia pasca kemerdekaan. Diorama ketiga ini terletak di Gedung E, Museum Benteng Vredenburg yang pada masa awal pembangunannya berfungsi sebagai barak prajurit. Bangunan dua lantai ini memiliki desain fungsional dengan sedikit ornamen mencerminkan gaya arsitektur Belanda pada saat itu. Demikian isi diorama ketiga. Misalnya kalau ada yang kurang atau yang miss atau misalnya tidak sesuai dengan saya ceritakan, mohon maaf dan minta tolong diperbaiki atau ditambahi di kolom komentar, karena kita di sini sama-sama belajar, sama-sama ingin mengetahui tentang sejarah yang ada di Indonesia. Kalau kalian punya waktu dan punya rezeki datang ke Yogyakarta, jangan lupa mampir ke Museum Benteng Vredenburg, karena di sana kita bisa mengetahui tentang sejarah-sejarah yang ada di kota Yogyakarta. Soalnya di setiap diorama itu akan menggambarkan peristiwa-peristiwa yang berbeda, tapi tetap menyangkut tentang perjuangan bangsa Indonesia dan kemerdekaan Indonesia. So, terima kasih sudah nonton. See you next video. Bye-bye. Pace bene. Jadi sekarang aku ada di Museum Vredenburg dan ini adalah pameran diorama yang terakhir, yaitu ruang pamer diorama keempat, dan aku akan sedikit menceritakan apa aja isi yang ada di diorama ini. Jadi di ruang diorama keempat ini menyajikan peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi di Yogyakarta setelah adanya pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Di dalam ruangan ini pengunjung dapat mengamati berbagai upaya dari bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara yang mendapatkan berbagai tantangan. Periode yang disajikan terbentang dari pemilu pertama Yogyakarta pada tahun 1951, kemudian ada peristiwa G30 SPKI di Yogyakarta pada tahun 1965 hingga amanat Presiden Soeharto tentang P4, yaitu pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila di Universitas Gadjah Mada pada tahun 1974. Di samping ruang pamer diorama keempat ini terdapat permainan untuk anak-anak seperti perosotan, ayunan, dan lain sebagainya. Jadi untuk para orang tua tidak perlu khawatir jika anaknya kayak bosan, rewel, ya kita juga bisa ajak ke samping ruang pamer diorama keempat. Jadi orang tuanya bisa gantian untuk masuk ke dalam dan melihat apa aja yang ada di diorama keempat. Oke, ini adalah diorama terakhir dan kita akan lanjut ke museum yang selanjutnya. Jadi aku akhiri di sini. Terima kasih sudah nonton. See you next video. Bye bye. Pace bene.